Hari ini adalah pertemuan kedua mata kuliah rekayasa perangkat lunak, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang software development life cycle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan utama daripada rekayasa perangkat lunak adalah menghasilkan suatu produk perangkat lunak atau yang sering kita sebut dengan software. Suatu produk perangkat lunak menurut Ian Sommerville didefinisikan sebagai berikut. Produk software adalah suatu sistem software yang dikirim kepada customer atau pengguna dengan dilengkapi suatu dokumentasi yang mendeskripsikan bagaimana cara untuk menginstal dan menggunakan sistem atau program tersebut. Pada definisi lain yang dikutip oleh Pressman, instruksi-instruksi yang jika dieksekusi akan memberikan layanan-layanan atau fungsi seperti yang diinginkan. Jadi suatu software itu dibikin untuk menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi dalam dunia IT. Struktur data yang diperlukan oleh suatu program untuk memanipulasi informasi. Nah, perangkat lunak juga bisa berisikan suatu struktur data untuk mengolah suatu informasi. Misalnya adalah data-data tentang penerimaan mahasiswa baru nanti diolah menjadi data mahasiswa suatu perguruan tinggi yang diterima di tahun ini. Suatu produk perangkat lunak juga berupa dokumen-dokumen yang mendeskripsikan tentang penggunaan suatu program. Nah, sering kita membeli produk baik software maupun hardware itu dilengkapi dengan manual book atau kalau kita sebut biasanya USMAN, user manual. Nah, di situ apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan software atau produk tersebut. Beberapa karakteristik dari perangkat lunak atau software diantaranya menurut Pressman adalah software adalah sesuatu yang dibikin atau dibangun tidak hanya diproduksi dalam artian klasik. Jadi software itu bukan diproduksi secara terus-menerus, tetapi cukup sekali dibikin, nanti dibuatkan suatu license, kemudian software itu dijual. Jadi hanya satu saja, tidak seperti produk sabun, produk sampo, atau yang lainnya. Karakteristik yang kedua adalah software tidak dapat usang atau rusak, kemudian dibuang seperti halnya produk perangkat keras. Di sini, pengertian dari suatu software itu selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan penggunanya. Jadi jarang sekali software itu dibuang, kecuali kalaunya sudah muncul upgrade atau versi terbarunya seperti Windows XP dan Windows 10. Nah, apakah Windows XP dibuang? Tidak, tetapi tetap bisa digunakan oleh perangkat-perangkat yang notabene-nya spesifikasinya di bawah karakteristik dari Windows 10. Yang dapat terjadi adalah produk-produk perangkat lunak tersebut tidak dapat melayani beberapa kebutuhan yang dikehendaki pemakainya disebabkan berkembangnya kebutuhan-kebutuhan baru. Nah, contoh yang paling sederhana yang dapat kita lihat adalah di mana Windows 10 itu sudah mendukung layar sentuh, ya, fiturnya sudah ada layar sentuh, sedangkan seperti Windows XP atau Windows 98 itu sepertinya kurang mendukung. Jadi, itulah kegunaan dari updater suatu software atau perangkat lunak. Sehingga, suatu perangkat lunak seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi itu, perangkat lunak perlu dilakukan perubahan-perubahan atau update sehingga bisa memberikan kenyamanan kepada penggunanya.
Karakteristik ketiga adalah kebanyakan perangkat lunak tidak dibangun dari perangkat lunak yang sudah ada. Jadi bukan dibangun yang sudah ada, tetapi perangkat lunak itu, software itu dibangun dari suatu ide-ide dalam menyelesaikan suatu masalah yang baru. Nah, buat apa kita membangun software kalau sudah ada software yang lebih kompatibel dan lebih banyak fiturnya di bidang tersebut. Nah, itu seringkali kita salah kaprah ya. Jadi kita ikut-ikutan membangun suatu software, padahal kita seharusnya membuat suatu software yang belum ada di masalah yang kita hadapi sekarang. Pembangunan aplikasi baru kebanyakan dimulai dari awal, dari tahap analisis sampai tahap pengujian. Nah, itu. Jadi pertamanya kita membutuhkan calon pengguna program kita untuk mendeskripsikan bagaimana program-program tersebut akan berjalan dengan baik pada perangkat atau keinginan atau masalah yang sedang kita hadapi. Kini paradigma baru mulai dikembangkan, yaitu konsep reusability, jadi penggunaan ulang. Jadi paradigma baru itu melahirkan suatu program di mana program dulunya itu sudah dibikin, maka sekarang ini dibikin kembali sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Contohnya apa? Contohnya adalah program untuk ular tangga ya, ular tangga, terus ular makan cacing. Terus ada program untuk apa yang dulu di Gimbot, itu dibangun ulang untuk kebutuhan Android, seperti itu. Selanjutnya adalah kualitas perangkat lunak. Ukuran kualitas perangkat lunak dilihat dari atribut antara lain maintainability, yaitu perangkat memberikan kemudahan dalam mengakomodasi perubahan-perubahan. Jadi ketika diperlukan perubahan atau upgrade sistem, perangkat lunak yang berkualitas itu sangat mudah untuk diupdate. Karena apa? Sudah terstruktur. Yang kedua adalah dependability, yaitu ketidakbergantungan perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lainnya atau sistem secara keseluruhan. Artinya, kegagalan elemen lain tidak mempengaruhi performansi perangkat lunak. Contohnya apa? Ketika kita tidak mempunyai printer, maka Microsoft Word tetap bisa dijalankan, walaupun untuk pencetakannya itu tidak ada printer yang kita install. Jadinya, sangat dependability. Yang ketiga adalah efisien, menyangkut waktu eksekusi. Jadi, ketika program itu tidak berat dan sangat efisien, maka program ini dinilai memiliki kualitas yang baik. Yang terakhir adalah usability, yaitu kemudahan dalam pengoperasian suatu program. Jadi, kalau program itu pengoperasiannya ribet, maka kebanyakan orang akan meninggalkan program tersebut. Sama seperti coding. Ketika coding itu ribet, maka teman-teman saya rasa akan meninggalkan kebiasaan coding yang seharusnya dimiliki sebagai skill dasar teman-teman. Iya nggak? Selanjutnya adalah aplikasi perangkat lunak. Menurut Pressman, PRE01, mendefinisikan aplikasi perangkat lunak sebagai berikut. Perangkat lunak Sistem perangkat lunak adalah suatu perangkat lunak yang berfungsi melayani perangkat lunak yang lain, seperti kompilator, editor, sistem operasi, utilitas, dan lain-lain. Pada materi sistem operasi sudah saya jelaskan bahwa ketersediaan suatu software yaitu untuk melayani suatu software yang lain. Perangkat lunak sebagai pemrosesan atau software real-time, waktu nyata. Suatu perangkat lunak yang berfungsi mengendalikan, memonitor, atau menganalisis kejadian event yang terjadi pada keadaan nyata. Contohnya apa? Contohnya adalah software untuk memantau pelanggar traffic light, software untuk memantau terjadinya gempa, software untuk memantau terjadinya banjir. Itu adalah perangkat lunak yang secara real time melakukan tugasnya. Perangkat lunak mempunyai komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah komponen pengumpul data, mengumpulkan dan memformat informasi dari lingkungan eksternal.
Jadi, kemampuan perangkat lunak adalah untuk mengumpulkan data. Makanya, seringkali ketika kita membuat suatu perangkat lunak, maka kebutuhan utama yaitu perangkat lunak bisa melakukan operasi CRUD atau Create, Read, Update, Delete. Di samping itu, perangkat lunak juga bisa menampilkan sistem atau informasi yang sudah diolah. Berikutnya adalah komponen analisis, yaitu melakukan transformasi informasi yang dibutuhkan aplikasi. Jadi, seperti apa komponen analisisnya itu? Misalnya, ketika kita melakukan submit antara data satu dan data lain, itu maka ada komponen analisis di mana jumlah data yang kita masukkan itu dapat dihitung oleh perangkat lunak kita. Yang selanjutnya adalah komponen kontrol atau output, di mana kebutuhan perangkat lunak ini dapat merespon lingkungan eksternalnya. Jadi, kebanyakan software itu bisa menerima inputan dan output. Contohnya adalah mencetak file yang sudah kita lakukan analisis tadi. Jadi, file-file yang sudah kita masukkan, kita proses itu bisa dicetak melalui komponen kontrol. Yang terakhir adalah komponen pemonitoran. Tugasnya adalah mengkoordinasi seluruh komponen sehingga respon real-time yang diinginkan dapat tercapai. Ya, seperti software untuk memasukkan data tadi, tidak mungkin software itu menghitung jumlah data mahasiswa itu dalam waktu yang lama karena aplikasi perangkat lunak sudah harus mencakup komponen pemonitoran ini. Dalam aplikasi perangkat lunak juga terdapat perangkat lunak untuk bisnis. Perangkat lunak yang dapat mengakses satu atau lebih basis data besar yang berisi informasi bisnis seperti contoh PayPal untuk sistem inventory atau sistem penjualan suatu produk. Contohnya adalah di Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ada perangkat lunak atau software keteknikan dan keilmuan. Perangkat lunak ini banyak membantu memecahkan permasalahan di bidang astronomi, vulkanologi, otomotif stress analisis, molekuler biologi, otomotif manufacturing, dan program-program pengolahan data yang lainnya seperti SPSS, software embedded, atau software yang ditanam pada suatu chip, pada suatu IC ya. Software itu sudah tertanam. Contohnya apa? Kalkulator. Kalkulator itu kalau teman-teman lihat, itu chipnya itu berupa IC aspal yang hanya berupa bulat dan bisa dikelupas. Seperti itu. Perangkat lunak ini terintegrasi dengan perangkat keras yang berfungsi untuk mengatur kinerja dari perangkat keras tersebut. Jadi langsung terhubung. Contoh lain di samping kalkulator adalah microwave oven, telepon genggam, dan lain sebagainya. Yang dimaksud telepon genggam adalah HP yang jadul tuh ya, yang masih untuk SMS. Selanjutnya ada perangkat lunak komputer personal atau PC. Perangkat lunak yang dioperasikan di PC seperti pengolah kata, multimedia, dan database management system. Terus ada perangkat lunak kecerdasan buatan. Nih, bagi yang sekarang sedang mengambil sistem pakar, yaitu perangkat lunak yang menerapkan algoritma non-numerik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks seperti penjadwalan, terus perkiraan produksi, terus perkiraan kemacetan, dan sebagainya. Proses perangkat lunak. Proses perangkat lunak adalah sebuah kerangka kerja yang membangun perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Lapisannya ada tools, ada metode, ada model proses, ada fokus pada sebuah kualitas. Penjelasan gambar tersebut diantaranya proses mendefinisikan kerangka kerja sehingga pembangunan perangkat lunak dapat dilakukan secara sistematis. Metode mendefinisikan bagaimana perangkat lunak dibangun, meliputi metode-metode atau algoritma yang digunakan dalam melakukan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujiannya. Alat bantu perangkat lunak yang bersifat otomatis maupun semi-otomatis berfungsi mendukung tiap tahap pembangunan perangkat lunak tersebut.
Fungsi utama daripada model proses pengembangan perangkat lunak adalah menentukan tahap-tahap yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak. Jadi ditentukan dulu tahapannya apa aja untuk membangun perangkat lunak. Makanya di sini biasanya kalau teman-teman sering sharing dengan kakak tingkat, maka kakak tingkat kalian yang mengambil IT murni itu akan merasa kebingungan untuk memulai bagaimana cara membuat perangkat lunak atau software yang sedang diteliti. Jadi di sini rekayasa perangkat lunak itu hadir adalah untuk membantu pemahaman teman-teman, memberikan pemahaman bagaimana cara membangun perangkat lunak mulai dari awal sampai dengan akhir. Yang kedua adalah menentukan urutan pelaksanaan dari tahap-tahap tersebut dalam rangka pengembangan perangkat lunak. Jadi urutannya apa aja? Benar nggak? Apakah membangun dulu, syukur bangun, atau kita desain dari awal? Nah, itu nanti akan kita bahas. Yang ketiga adalah menentukan kriteria transisi atau perpindahan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi dalam pembangunan perangkat lunak itu nanti ada tahapan-tahapan, terus transisinya seperti apa? Apakah langsung loncat-loncat atau ada maintenance dan sebagainya. A Software Development Life Cycle atau SDLC yang pertama adalah model linear sequential. Modelnya adalah suatu sistem informasi itu dibangun melalui tahap analisis. Model linear sequential itu adalah suatu pembangunan sistem atau informasi berdasarkan tahapan yang diantaranya adalah analisis kebutuhan dulu. Jadi perlu nggak software itu dibangun? Yang kedua adalah desain. Bagaimana tampilan daripada program tersebut. Yang ketiga adalah coding, bagaimana menerapkan dalam bahasa pemrograman. Yang keempat adalah testing. Ini adalah model linear sequential. Model linear sequential ini seringkali disebut sebagai waterfall development model. Jadi, model pembangunan perangkat lunak berdasarkan prinsip air terjun. Tahapan waterfall dapat dilihat di video saya di channel YouTube ya. Nanti cari aja di channel tersebut ada untuk tahapan waterfall model. Apa sih kelebihan model sequential linear ini? Tahapan proses pengembangannya tetap atau pasti, mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Jadi ini sangat simpel dan sangat sederhana, itu kelebihannya. Yang kedua adalah cocok digunakan untuk produk software program yang sudah jelas kebutuhannya dari awal sehingga minim kesalahan. Jadi sudah jelas, rancangannya sudah jelas, produknya sudah jelas, maka cocok memakai model atau metode ini. Software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Jadi harapannya pasti menghasilkan software yang kualitasnya sangat baik karena apa? Sudah terstruktur dan terorganisasi serta jelas deskripsinya. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase selanjutnya. Jadi karena sudah terorganisir, sudah dideskripsikan dengan jelas, maka tahapan-tahapan pemindahan-pemindahan dari pembangunan aplikasi tersebut dengan mudah dapat dilaksanakan. Setelah kita mempelajari tentang kelebihan, apa sih kekurangan dari model sequential linear ini? Kekurangannya adalah yang pertama, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali, atau iterasi sering menyebabkan masalah baru. Jadi, ketika ada perbaikan atau ada keperluan yang mendadak, itu membutuhkan waktu yang lama untuk membangun atau mengulang dari proses yang sudah ada. Terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Jadi, karena prosesnya ini sudah sealur, maka alur misalnya ada 3 tahapan, maka tahap ketiga itu harus menunggu fixnya dari tahap kedua. Jadi tahap 3 itu baru bekerja ketika tahap 2 sudah fix. Begitu juga dengan tahap kedua, baru bisa bekerja setelah tahap 1 itu sudah clear. Jadi ya harus runut seperti itu. Nah, kasihan yang tahap terakhir yang bagian testing.
nunggu semuanya selesai dulu. Sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Jadi ini sulit kebutuhannya. Sulit untuk dilakukan perubahan kebutuhan. Karena apa? Yaitu tadi, ketika sudah dinyatakan clear, maka ketika ada perubahan, tidak bisa mundur lagi. Karena kerjaan untuk clear tadi sudah ditandatangani dan menuju ke kerjaan yang lainnya. Kekurangan yang lainnya adalah pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai. Jadi tidak ada istilahnya pengen tahu gimana sih tampilan awalnya. Tidak bisa, karena apa? Karena itu tadi harus melalui proses desain dulu, proses analisis dulu, proses coding dulu, dan pengujian terlebih dahulu baru diberikan kepada pengguna atau pemesan. Perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk akan membuat bingung tim pengembang yang sedang membuat program atau produk. Jelas saja, ketika sudah disepakati dan dilakukan perubahan, semua itu harus dilakukan jalan mundur dan melibatkan tim-tim yang lain yang notabene-nya sudah dianggarkan waktunya. Yang terakhir adalah adanya waktu kosong atau menganggur bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika tim pengembang untuk tahap 4 itu harus menunggu tim pengembang di tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 clear terlebih dahulu. Jadi nganggur, enak ya, nganggur gitu, digaji, enggak, kayak gitu. Nah, biasanya kalau sudah tim kayak gini, ya sesuai dengan kontrak pembuatan si software tersebut. Sistem development life cycle yang kedua adalah model prototyping, yaitu tidak semua customer mampu mendefinisikan kebutuhan secara detail. Jadi, ya berangkatnya dari model ini adalah customer itu gambiar gitu. Dia pengen produk ini, tetapi dari requirement awal itu dia tidak paham apa aja yang diperlukan. Jadi, diperlukan prototype untuk mengeksplorasi kebutuhan customer. Gitu. Jadi, dibuatin prototype dulu, nanti didiskusikan seperti itu. Nah, kalaunya diskusinya sudah beres, maka ya seperti ini, mentok di situ. Tetapi karena masih ada kebutuhan menu yang lain, maka harus mengulang lagi dan melanjutkan dari menu-menu yang sudah ada. Prototype customer dapat mengevaluasi dan memberikan masukan-masukan kepada pengembang sehingga prototipe yang dibangun semakin mendekati kebutuhan yang sebenarnya. Jadi, yaitu tadi, kurang A, kurang B, kurang C, sampai akhirnya selesai. Itu harapannya dari model prototyping ini. Ini adalah gambar model prototyping, di mana di situ adalah cyclic, di mana proses requirement kebutuhan atau analisis kebutuhan pengguna itu dijalankan. Kemudian dibuatkan desain secara cepat, dibikinkan prototipe, terus dilakukan evaluasi prototipe pada customer, terus dilakukan perbaikan prototipe, terus ada product engineer, ada pembaharuan produk atau pengembangan produk. Jadi muter terus nanti. Jadi ketika sudah requirement, terus desain secara cepat, kok nggak istilahnya kok belum cocok dengan kemauan pelanggan, maka dilakukan requirement lagi. Jadi muter gitu, langsung loncat. Nah, nanti seiring berjalan dengan itu, maka pembuatan prototipe juga dilakukan. Jadi selalu dievaluasi dan jalan bareng. Model ini sering dikenal sebagai code driven software process. Kelebihan daripada model prototipe ini adalah pelanggan berpartisipasi aktif dalam mengembangkan proyek, jadi selalu ada interaksi atau rapat dengan pelanggan. Yang kedua adalah penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Jadi kebutuhan dari pelanggan itu gampang diwujudkan. Mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Karena apa? Karena berjalan beriringan semuanya. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Di sini
Ya karena itu tadi selalu ada diskusi tentang keperluan-keperluan yang mendadak, maka di sini pengembang sama pengguna itu saling berinteraksi. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Jadi kerjanya itu maksimal karena apa? Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pelanggan itu harus dipenuhi. Lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem karena tadi berjalan seiring, semua tugas, semua tim itu bekerja mulai awal sampai akhir secara bersamaan, beda dengan waterfall tadi. Penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkan. Jadi mudah diterapkan karena apa sih harapannya dari si pembangunan software itu? Nah, itu selalu dikomunikasikan dengan pengembang dan pelanggan. Kekurangannya apa? Setelah sekian banyak kita paham tentang kelebihannya tersebut, kekurangannya adalah proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Jadi terlalu singkat. Dianalisis, dirancang, kadang karena terlalu singkat itu banyak menu-menu yang tidak ada karena apa? Kelupaan. Kayak gitu. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Jadi tadi untuk perubahan-perubahan yang terjadi itu seperti ini aja, udah males banyak perubahannya kan. Walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Jadi yang penting fungsi. Tidak akan menghiraukan next-nya gimana. Terus filenya terorganisasi, terstruktur gimana. Enggak, yang penting jalan aja. Pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Jadi yang penting jalan sudah gitu. Masalah itu urusan belakangan, yang penting selesai dulu proyeknya. Selanjutnya yang ketiga adalah model spiral. Model ini sering dikenal sebagai risk-driven software process. Yaitu pengembangan proyek yang berskala besar dengan memperhatikan pengaruh resiko dilihat dari segi finansial maupun keamanan jiwa, maksudnya untuk jiwa manusianya, pengembangnya. Model ini merupakan kombinasi linear sequential dan prototyping. Model ini merupakan kombinasi linear sequential, prototyping, dan risk analysis. Pada tiap akhir tahap dibuat dokumen hasil analisis resikonya. Ini adalah contohnya. Jadi mutar terus. Di situ ada penentuan tujuan alternatif dan batasan dari suatu pengembangan software. Terus ada evaluasi alternatif, identify-nya. Terus ada penyelesaikan untuk masalah untuk keamanan. Yang kedua adalah evaluasi alternatif, identify atau penyelesaian resiko untuk permasalahan pembangunan software tersebut. Terus ada develop, verifikasi next level produknya. Jadi ada tahapan untuk melakukan pembangunan software, dan yang terakhir adalah merencanakan next fase berikutnya. Jadi setelah sudah nanti dilakukan perencanaan apa yang didapat pada pengembangan software tersebut. Selanjutnya ada Rapid Application Development, yaitu sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linear, siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari, dengan adaptasi kecepatan yang tinggi. Pendekatannya konstruksi berbasis konsumen. Jadi ada juga software yang dibangun dengan waktu yang sangat terbatas, yaitu menggunakan Rapid Application Development. Model proses ini cocok digunakan untuk tugas akhir kalian nanti bagi yang mengambil pembuatan software atau IT murni. Ini adalah tahapan ilustrasi dari metode
atau model Rapid Application Development. Ada tim 1, tim 2, dan tim 3. Dia bekerja sama. Mulai dari tahap pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembentukan aplikasi, pengujian, dan turnover. Yang pertama adalah pemodelan bisnis. Informasi apa yang mengendalikan proses bisnis? Informasi apa yang dimunculkan? Di mana informasi digunakan? Siapa yang memprosesnya? Itu tahapan yang pertama. Terus ada pemodelan data. Aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase bisnis model, disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Jadi, apa sih bisnis model itu? Yaitu pemodelan bisnis atau pemodelan tata cara bagaimana aplikasi tersebut dalam mengeksekusi program. Nah, bukan bisnis model jualan konvensional seperti itu, bukan. Tetapi bisnis model adalah fase tahapan serangkaian program yang akan dieksekusi pada pembangunan software atau perangkat lunak. Karakteristik atribut masing-masing objek diidentifikasi dan hubungan antar objek tersebut didefinisikan. Jadi, ada identifikasi objeknya dan hubungan antar objek tersebut. Terus ada model proses. Model proses yaitu aliran informasi yang didefinisikan di dalam phase data modeling ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Nah, prosesnya nanti setelah A, setelah B, setelah C kemana? Apakah setelah print itu langsung keluar sistem atau bagaimana, itu terserah daripada kesepakatan dengan pelanggan. Gambaran pemrosesan diciptakan untuk menambah, memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan kembali suatu objek data. Ini gambaran proses. Tadi, untuk menambah, modifikasi, atau menghapus, atau mendapatkan kembali objek datanya. Pembentukan aplikasi. Selain penggunaan bahasa pemrograman generasi ketiga, RAD juga memakai komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Jadi sudah menggunakan bahasa pemrograman untuk pembentukan aplikasi. Di sini istilahnya adalah coding. Alat-alat bantu untuk bisa dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak, yaitu tadi coding, bahasa pemrograman untuk membuat perangkat lunak atau software. Yang terakhir adalah pengujian dan turnover. Karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali, banyak komponen program telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian. Jadi, karena proses RAD ini selalu melibatkan tahap pengujian, maka keseluruhan waktu pengujian itu dapat berkurang. Karena setiap prosesnya selalu diuji dan diperbaiki. Komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Nah, ini karena berjalan seiring dan tadi kita lihat ada tim pertama, tim kedua, dan tim ketiga, maka setiap tahapannya diuji secara menyeluruh bersama dengan interface atau tampilannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear. Jadi sangat efektif. Cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat, untuk tugas akhir, untuk tesis, disertasi, dan sebagainya. Model RAD mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Jadi komponen pengembangan yang awal itu hanya dirubah parameternya aja, jangan dilakukan ubah untuk semua parameter. Jadi sisakan untuk istilahnya backup dari versi yang pertama. Kekurangan daripada model ini adalah kerangka waktu yang sangat pendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Jadi kalaunya tidak ada komitmen untuk mengembangkan perangkat lunak, ya kalian akan terlambat lulus kalau menggunakan metode ini. Tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD, jadi nggak semua. Contohnya apa? Ya, aplikasi-aplikasi untuk sistem informasi akademik itu tidak bisa dibangun dalam satuan waktu, tetapi dia harus dikembangkan seiring dengan kebutuhan daripada si
sistem informasi tersebut. RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi, jadi nggak cocok. Ya, contohnya itu Siakat, nggak cocok dia, resikonya tinggi. Karena apa? Karena sistem ini selalu bertambah kebutuhannya. Yang keempat adalah membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tadi ilustrasinya sudah ada tim 1, tim 2, dan tim 3. Maka setiap tahapan proses, misalnya terdiri dari 5 proses, 1 orang aja butuh 15 orang, beda dengan tahapan waterfall tadi. Hanya 5 proses aja, atau 5 orang gitu misalnya. Tetapi biasanya untuk coding itu biasanya nggak cukup 1 orang, tetapi banyak orang untuk yang proyek skala besar. Jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Nah, ini enaknya. Enak nggak enaknya? Enak untuk pengembang, nggak enak untuk yang pelanggan, kayak gitu. Nah, kenapa? Untuk pengembang, untuk satu project aja dia ngalir terus duitnya, sedangkan untuk pelanggan satu project aja habis duitnya karena diserap karena perubahan-perubahan itu tadi. Ini adalah tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak di pertemuan kedua ini. Nanti dikumpulkan sesuai dengan link yang sudah ada di LMS kita. Ya, saya rasa cukup sekian pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group atau melalui email ke alamat saya. Jika ada salah dan khilaf, saya minta rela. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.